Ya, hakimnya yang sudah pindah, hakimnya yang sudah pensiun pun bisa diadili lagi. Kalau yang sudah vonis terhadap terdakwanya itu tadi bisa PK kalau dia menjadi korban, tapi bisa lepas dia atas nama hukum karena dia dibebaskan karena nyuap. Orang yang bebas itu ya jaksanya tidak boleh melakukan PK, peninjauan kembali. Tapi kalau orang tidak salah dihukum, itu kayak Sengkon dan Karta dulu, orang tidak salah masuk penjara, PK, peninjauan kembali, bisa dibebaskan. Artinya untuk kasus Ronald Tanur dan kasus-kasus yang diatur vonisnya oleh Pak Zaruf ini, itu bisa ditinjau kembali dengan mekanisme PK memungkinkan oleh jaksa? Gini, kalau aturan yang resmi, jaksa tidak boleh. Jaksa tidak boleh naik banding atau tidak boleh mengajukan PK atas perkara di mana orang sudah dihukum. Okay. Jadi jaksa harus menerima, ya, orang bebas gitu. Tetapi yang boleh PK itu hanya orang yang dihukum, bukan jaksanya. Jadi misalnya Tanur misalnya ya mau PK, oh ini salah, saya enggak nyuap dulu, begini-gini, dia bisa PK besok. Tapi jaksa misalnya, saya kemarin nuntut 12 tahun atau 15 tahun kok cuma dikasih 5, enggak boleh PK. Nah yang itu juga Pak, itu kan jadi pertanyaan orang tuh Pak. Iya. Nuntut 12 tahun tidak bisa PK. Bukankah Pak misalnya dalam kasus tertentu Mahkamah Agung membolehkan PK oleh jaksa. Dalam beberapa kasus misalnya dulu Syahril Sabirin itu terjadi, kasus Syahril Sabirin. Lalu Joko S. Chandra itu terjadi. Lalu Mukhtar Pakpahan Pak. Mukhtar Pakpahan. Itu juga oleh MA boleh melakukan PK. Gimana dengan kasus seperti ini? Katakanlah untuk pertimbangan pemberantasan mafia peradilan untuk kepentingan negara. Gini, hukum pidana itu kan melindungi hak-hak orang yang terdakwa pada tekanannya. Oleh sebab itu, kemudian kalau orang sudah dibebaskan atau dihukum ringan, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Kecuali orang yang dihukum, lalu yang terhukum ini dia tidak puas dan punya bukti baru, novum namanya, novum itu. Novum itu bukti baru. Ya, bukti yang sudah ada pada saat perkara berlangsung, bukan bukti yang diciptakan pada saat perkara berlangsung, tapi baru ditemukan sekarang, seperti penyuapan dan sebagainya kan baru ditemukan. Nah itu bisa semua dibuka, tergantung lihat kalau misalnya ini perkara penyuapan tanggal sekian, tetapi yang menyuap adalah terdakwa sehingga bebas, itu tidak bisa PK. Itu aturannya ya. Nah terobosan-terobosan bisa saja dibuat gitu ya. Kalau sangat itu, mungkin dibuat terobosan hukum ya. Sangat mungkin. Apalagi kalau misalnya pembuat undang-undang, legislasi gitu, membuat pintu untuk itu kan bisa. Bahkan presiden bisa kan membuat pintu kalau mau mengeluarkan perpu. Tapi banyak orang tidak terlalu setuju, terlalu sering mengeluarkan perpu. Gitu. Untuk kepentingan sekarang Pak, kan sebenarnya ada peluang ketika publik misalnya mengatakan bahwa ini mumpung ketua MA-nya baru dan punya integritas yang baik, kira-kira gitu, sehingga mungkin nggak Pak, kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada upaya misalnya PK oleh jaksa, lalu kemudian bagaimana ini dibuka, Mahkamah Agung juga bisa terbuka dan memberikan ruang supaya ini dibuka dengan baik, gitu? Iya, menurut saya Mahkamah Agung perlu membuka peluang itu. Tapi Mahkamah Agung kalau menindak ke dalam dia kan sifatnya administratif. Oleh sebab itu dia buka aja Kejaksaan Agung. Tolong dong ini periksa lagi nih. Dulu yang ada catatannya ditangani zaman si Zaruf itu gitu. Itu akan banyak perkara di situ, perkara nomor sekian, hakimnya ini meskipun sudah pensiun, apalagi hanya cuma pindah, apalagi sekarang masih tetap di Mahkamah Agung. Itu bisa diperiksa lagi, bisa dijadikan tindak pidana tersendiri bagi hakimnya. Tapi kalau bagi korban yang dihukum, tergantung itu tadi. Kalau dia dihukum karena penyuapan oleh orang yang mengorbankan dia bisa PK. Tapi kalau dia bebas karena dia nyuap, dia tidak bisa lagi dihukum. Karena begitu aturannya. Aturannya seperti itu. Pak, sejauh ini kan Kejaksaan mengatakan pada publik itu pada beberapa media fokus pada dua hal. Pertama, dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi. Yang kedua, dugaan permufakatan suap atau gratifikasi. Apa bedanya dan implikasi ke hukum keduanya, Pak? Sama aja sebenarnya. Sama. Kalau yang satu masih korupsi, iya. Ya, kalau satu dugaan dia tidak melakukan atau yang kedua adalah permufakatan. Iya, bermufakat kan, itu bermufakat itu kan bermufakat tapi belum bayar kan kira-kira gitu. Itu kan sama aja korupsi. Barang siapa menjanjikan sesuatu, memberi sesuatu dan seterusnya itu kan masuk di situ. Tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa ini kasus yang umum terjadi, bahkan beberapa modus itu dimiliki oleh masing-masing
orang yang ingin bermain dalam kasus hukum seperti ini. Saya ingin menunjukkan Pak Mahfud bahwa kami mencari Pak data-data ketika menyiapkan program ini, kami menemukan beberapa nama yang dari tahun 2006 Pak sampai tahun 2024 itu rupanya sudah ada kurang lebih 35-36 hakim sama pejabat lembaga peradilan. Ini Pak Mahfud. Nah ini misalnya kita saksikan nih Pak. Daftar hakim dan pejabat negara lembaga peradilan terlibat suap dan gratifikasi dari pertama tahun 2006. Hari ini Wiyoso tahun 2006, Herman Aulositandi 2006. Ini sampai nomor 15 Pak. Ada nama-nama yang Syarifuddin Umar. Ya. Coba lagi ke itu baru nomor 5. Berikutnya ini ada nomor 16 sampai Demyati. Ada kan tuh Sudrajat Demyati. Betul. Mahkamah Hakim Agung ada 2 Pak. Sudrajat Dimyati dan sama Ghazal Basaleh. Ghazal Basaleh. Kemudian Sekretaris Mahkamah Agung ada 2. Ada 2, Nur Hadi dan Hasbi Hasan. ditambah dengan pejabat diklat yang terakhir ini. Nah, ini berikutnya Safa. Pak. Berikutnya ini 32 sampai 35 orang rupanya Pak. Sampai 35. dengan terakhir Pak Zarof Richard ini. Iya. Apa yang Pak Mahfud ingin sampaikan atau makna dari begitu banyaknya rupanya hakim termasuk Hakim Agung ikut dalam pusaran suap dan masuk kemungkinan mafia peradilan? Pertama, pola korupsinya itu menggunakan orang dalam. Orang dalam. Ya kan? Biasanya di berbagai tempat tuh ada panitra kan dulu. Oke. Ya, ada panitra. Keterlibatan Biasanya orang panitra, dalam. iya. Yang ini tadi, yang 2 itu sekretaris MA kan, Hasbi dan Nur Hadi. Betul. Ditambah dengan Zarof, itu kan diklat. Orang dalam, yang ngatur orang dalam, dia nanti yang mempertemukan ke hakim biasanya. Lalu yang menunjuk hakimnya, pesanan hakim itu biasanya dipesan, Mas, orang yang berperkara. Yeah. Saya Minta hakim ini sudah dihubungi, ini sudah dikondisikan gitu. Lalu terbentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Dulu ada orang yang membocorkan pola-pola seperti itu, di mana orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Namanya Hakim Sahlan. Itu. Dia berbicara di depan forum internasional bahwa di Indonesia ada pola gitu. Habis itu dia pulang dipecat. Karena bercerita ini. Perkara itu dititip ke orang dalam, dipesan dulu hakimnya siapa besok. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu, itu penyidiknya nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Itu yang dulu diceritakan oleh Pak Sahlan di sebuah forum internasional ketika awal-awal reformasi gitu. Tapi dia langsung dipecat. Ya udah, Anda dipecat jadi dosen aja di tempat saya bilang waktu itu di dia Jogja. Jadi korban jadi korban ketika membuka itu. Iya. Nah, dan polanya masih sama ini. Masih sama, sampai tapi sekarang. Ini sudah ke tingkat Mahkamah Agung loh. Iya Pak, makanya Pak, saya jadi bertanya ke Bapak, kenapa menurut saya penting Bapak nanggapin, karena sejak 2006 itu berlangsung terus sampai 2024. Iya. Itu artinya nggak ada upaya yang signifikan bagaimana memotong. Polanya nitip ke dalam, kemudian pola berikutnya hakim yang pernah nerima itu nggak bisa keluar dari itu, disandra terus. Kalau kamu nggak mau sekarang dititipi, kamu kemarin udah dapat dari saya, gitu kan? Oleh mafianya itu. Oleh sebab itu ini ambil. Kalau enggak ya saya buka yang kemarin bahwa kamu melakukan itu. Menurut saya Zarof ini juga begitu. Masa sudah pensiun 12 tahun gitu masih melakukan itu? Pasti ditekan oleh orang yang pernah lewat dia. Sehingga orang mau lewat lagi, kamu harus bisa. Dia tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa lepas. Untuk apa dia? Nyimpan uang sampai 1 triliun dan di rumah lagi. Sekarang sedang Pak, baru selesai bikin film lagi Pak. Loh, makanya untuk apa coba? Bikin film yang mencitrakan kebaikan lembaga peradilan, tapi ternyata dia tidak bisa lepas dari itu. Iya, untuk apa kalau tidak karena disandra sampai mau bikin film uangnya sampai begitu. Apa Pak Mahfud yang kira-kira yang jadi masalah utama sehingga sekian tahun tidak pernah berhenti? Dan bahkan menjadi parah karena keterlibatan Hakim Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung. Di sisi mananya Pak? Apakah pengawasannya memang lemah atau apa? Moral atau apa yang berkontribusi besar sehingga ini berlangsung terus? Macam-macam lah ya. Tetapi yang paling mudah itu ya moral. Nah sesudah moral kena, lalu dia terjebak ke situ, lalu nggak bisa keluar lagi. Mau memperbaiki lagi udah disandra orang. Kamu kemarin udah pernah nerima kok dari saya. Mau apa? Saya kan pernah dulu cerita ya, ada jaksa yang sangat hebat luar biasa nangkap koruptor itu.
dipuji-puji oleh masyarakat, tiba-tiba dipecat oleh Jaksa Agung. Waktu itu namanya Jaksa Agungnya Pak Golib. Pecat kamu. Andi Galib. Lalu rakyat di situ protes, ini kan jaksa yang bagus sih nangkapi para koruptor. Dia juga protes, ya saya ini reformasi. Galib cuma bilang waktu itu, kamu dulu waktu jadi jaksa di sana tuh, di Manado, di Papua, kamu nerima uang sekian dari ini udah diem aja gitu. Selesai. Tersandra kan, habis karirnya. Itu sama banyak hakim begitu. Oleh sebab itu, menurut saya hati-hati. Itu satu ya, moral. Yeah. Lalu yang kedua ketersandraan. Lalu yang ketiga, ya greedy itu, Mas. Rakus. Greedy itu bagian dari moral ya. Nyolong karena rakus gitu. Nyolong karena udah kaya lah kira-kira gitu. Sehingga ya. saya agak heran kalau ada orang itu hakim itu korupsi karena gajinya kecil. Itu yang gajinya kecil itu enggak korupsi kok. Yang korupsi gede-gede tuh. Yang rumahnya udah banyak, mobilnya udah banyak gitu. Itu kan greedy namanya, rakus. Iya kan? Hakim-hakim tuh ya minta-minta. Ya kalau yang di desa-desa, di daerah-daerah itu banyak yang memang ya hidupnya sengsara. Jadi ada yang jualan duren, ada yang jadi kalau sore narik beca dan sebagainya itu. Sementara Polresnya mobilnya bagus-bagus, jaksanya mobilnya bagus-bagus, hakimnya kalau sore jualan apa coba? Nah ini tidak ada yang memperhatikan. Nah ini hakim yang perlu ditolong dengan kenaikan tingkat kesejahteraan dan gaji itu. Tapi yang greedy itu supaya ditangkap, kalau perlu dipancung lah. Mestinya gitu. kan ada mekanisme Pak untuk menangkap itu, baik yang kecil maupun yang karena greedy yang gede-gede itu. Karena kita punya Komisi Yudisial, kemudian ada Bawas Mahkamah Agung, bagaimana Pak peran seperti ini? Memang tidak efektif selama ini. Tidak efektif. Termasuk yang kasus Tanur ini. Ya. Ketika putusan muncul, kan orang protes. Betul. KY membentuk tim. Tahu apa keluhan KY? Mahkamah Agung tidak sungguh-sungguh. Kata Komisi Yudisial. Iya, mereka sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Saya baca di koran ini, Mahkamah Agungnya tidak sungguh-sungguh mau menyelidiki kasus Surabaya ini. Bahkan saya berteleponan dengan orang KY. Iya, ada telepon, Pak ini tidak sungguh-sungguh. Baru sekarang ini, mereka kayak bersungguh-sungguh Mahkamah Agungnya sesudah ketangkap. Itu pun menurut analisis, tidak punya bukti saya. Kan sehari sebelum ditangkap, ada putusan dihukum. Iya. Iya. Menurut saya itu sudah diatur. Menurut saya diatur. Mungkin diberitahu oleh Kejaksaan Agung, kalau kamu tidak segera putuskan, besok saya tangkap, malu kamu, kan gitu kira-kira. Begitu. Jadi sehari sebelum ditangkap langsung diumumkan. Kena 5 tahun. Itu kira-kira pengaturannya. Makanya muncul pengumuman dulu kena 5 tahun, lalu besok langsung ditangkap. Ya, itu analisis saya ya. Karena agak tidak wajar. Sehari diumumkan, besoknya ditangkap. Besoknya langsung ditangkap. Jaksa Agung itu udah punya bukti lebih dulu, mau segera ditangkap, beritahu. Dan tangkapnya tidak ada perlawanan Pak, baik 3 hakim itu maupun kepada Ronald Tanur. Baru sekarang Mahkamah Agungnya, wah akan ditindak ini gitu kan, sudah tertangkap. Di sana sarangnya udah banyak. Sudah ada dulu namanya ada, saya nggak tahu sekarang. Dulu ada namanya lift komisi A. Orangnya sekarang udah di penjara. Yang itu ya, yang namanya lift komisi A mungkin sudah tidak ada lift yang khusus itu, khusus mafia itu. Tetapi juga Mahkamah Agung ini supaya sekarang ini mumpung ada momentum, ketuanya baru Pak Sunarto. Sunarto ini menurut saya sejauh pengetahuan saya orang yang bersih, lugu gitu, sehingga bisa diharapkan. Tuh sebentar lagi juga Pak Narto pensiun. Sekarang coba berbuat untuk Republik ini. Dibentuk tim itu, dibuka itu semua, suruh Jaksa Agung. Kalau perlu bentuk tim gabungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini. Karena itu mungkin nanti pro justisianya biar Jaksa Agung. Karena itu mungkin penting Presiden terlibat Pak ya. Iya. Ini momentum besar supaya momentum besar. Apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo bisa menggunakan ini untuk masuk. Iya. Baik Pak Mahfud, saya teruskan lagi sedikit Pak. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya secara internasional dalam beberapa laporan yang kita baca itu menggambarkan mirisnya penegakan hukum terlihat Pak. Baru-baru ini kalau nggak salah belum tanggal 23 atau 24 kemarin 24 Oktober World Justice Project itu mengumumkan ya indeks negara hukum ini global termasuk Indonesia. Indonesia Pak itu stagnan, tidak beranjak dari angka 0,53. 0,53. Iya, 0,53 tetapi peringkatnya turun. Nah ini Pak Mahfud, kita punya grafisnya. Ya, Rule of Law Index 2024 yang baru diumumkan 23 Oktober oleh World Justice Project, Pak. Kita sebenarnya grafiknya naik lalu bertahan di di angka 53
tahun 2023 iya, 2024 iya, sekarang turun lagi ke turun peringkat lagi, Pak. Apa yang Pak Mahfud bisa sampaikan bahwa ternyata ya tidak ada perbaikan kan artinya. Stagnasi ya? Stagnasi. Malah kalau dia dari peringkat turun berarti orang yang tadinya segolongan atau di atasnya turun. Iya. Ya, menjadi naik sehingga kita menjadi turun kan? Betul. Iya kan? Dua tingkat. Berarti 68 ke 66, Pak. Turun iya, berarti kan tidak ada perkembangan untuk penanganan ini. Nah, saya kira di mana masalahnya? Itu dulu kan sudah pernah dijelaskan oleh TII, Transparansi Internasional Indonesia, iya kan? Iya. Ada permainan di DPR, ada permainan di kejaksaan, di kepolisi, di mana di Mahkamah Agung, di kejaksaan, di kepolisian, di birokrasi pemerintahan, trade off untuk urusan dan macam-macam gitu kan banyak di situ. Nah ini sebenarnya timnya Pak Prabowo bisa membuka ini. Saya kira kalau saya sih dulu ndak malu dan tidak segan juga ngundang TII, ICW gitu kan. Presentasi di kantor Bapak ya? Iya, ayo dong presentasi apa masalahnya. Lalu dia usul, Pak masalahnya di sini-sini yang harus dilakukan ini gitu. Kita dengarkan aja. Lalu kalau ada yang Anda usulkan itu sulit karena ada ini kita beritahu sehingga saling mengerti. Dan kan? Meminta usulan mereka apa kepada pemerintah. Usulan mereka apa. Saya jadi ingat Pak, karena Bapak menyinggung soal apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Di era Bapak terakhir itu kan tim percepatan reformasi hukum. Bapak membentuk itu dengan para pakar dan aktivis. Kaitannya kalau nggak salah satu dengan lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan segala macam. Apa Pak hasil rekomendasi ketika itu dan nasibnya seperti apa sekarang itu? Korupsi itu ada di lembaga peradilan, ada di perundang-undangan, legislatif, kemudian yang menonjol itu di pertanahan, ya. Kemudian isu korupsi itu sendiri itu 4 yang kita buat pada waktu itu. Rekomendasinya banyak gitu. Rekomendasinya banyak. Waktu itu LSM yang selalu protes, ada gini-gini, saya undang. Apa sih masalahnya, Pak? Termasuk orang-orang kampus ya? Orang kampus kita undang. Yang banyak protes, oke dong, kita tampung. Pak, ini masalah tanah begini, oke. Seharusnya begini, ini sudah dilakukan. Tolong buatkan konsep melalui tim reformasi pencepatan hukum, saya bilang. Misalnya begini, tanah milik negara dijual oleh oknum kepada oknum lain, kepada pengusaha. Ini sudah jadi sertifikat. Ini kan tidak bisa lalu dibatalkan gitu saja. Harus ada proses peradilan lain. Ada tanah adat, lurahnya dulu sudah tanda tangan, camatnya tanda tangan. Padahal ini semua kolusi. Ini semua sudah mati, tanah sudah menjadi milik perusahaan. Ini kan perlu waktu lama. Iya kan? Saya bilang coba gimana cara mempercepat kayak gini. Kenapa urusan pertanahan itu dari tahun ke tahun sama masalahnya. Ya, di tim itu profesor-profesor ahli tanah segala macam hadir. Kita undang semua yang punya persatuan anti mafia tanah itu difasilitasi oleh Ros Jarot, oleh Anwar Abbas ke kantor saya. Pak ini Pak cara, iya gitu. Saya bentuk tim, mereka saya undang, mereka saya jadikan tim. Ini Anda punya masalah ini, menurut aturannya begini, prosedurnya begini, tolong carikan jalan keluar. Nanti saya ngelaksanakan. Gitu. Kalau Anda bisa ketemu cara menyelesaikan secara cepat, maka dibentuklah, keluarlah itu rekomendasi pencepatan reformasi hukum. Itu sudah diserahkan langsung kepada Presiden dan dipresentasikan Presiden. Presiden kaget juga. Oh ya sudah, nanti ini terus lanjutkan oleh Polhukam. Mana yang harus saya tindak lanjuti dalam bentuk RUU, mana yang perintah kepada menteri, mana yang bentuknya peraturan presiden, tolong dikelompokkan nanti saya buat, kata presiden waktu itu. Tapi sejauh ini kita belum mendengarkan follow-up-nya. Saya terus jadi cawapres, mungkin di Setnek juga. Ketika Bapak pamit kepada Pak Presiden Jokowi, Bapak menyampaikan itu memorandum itu bahwa ada hasilnya. Iya, dan waktu itu presiden, ya saya laksanakan. Bahkan ya saya ingat selama ini saya jarang berpikir kayak gini nih gitu. Sudah 9 tahun ini gitu. Waktu itu presiden sampai teman-teman kaget, itu tadi betul presiden bilang. Iya, saya bilang. Makanya kita buatkan. Lalu presiden waktu itu berjanji, ya sudah. Laksanakan. Mana yang harus jadi undang-undang buat RUU masuk prolegnas. Maksudnya jarang memikirkan selama 9 tahun ini urusan hukum maksudnya Pak, reformasi hukum. Iya, yang kayak gitu. Kasus-kasus hukum yang muncul. Kasus-kasus hukum gitu. Sifatnya kauisis penyelesaiannya. Dan sudah saya serahkan draftnya ini Pak.
Di sini sudah ada semua nih, mana yang harus Menkumham, mana yang harus kejaksaan, Masing-masing mana lembaga yang sudah harus ada. presiden, mana yang harus mengubah undang-undang. Oh, Itu bagus sudah sekali ada. Pak kalau itu bisa diterapkan Oh, ya. sudah. Dan itu sudah diserahkan ke presiden. Ini jadi catatan penting buat presiden sekarang sebenarnya Pak ya. Maksud saya orang buat kayak gitu, draft kayak gitu, kalau secara akademik kan mudah, tidak sulit. Tetapi sebenarnya ketika saya buat itu kan menunjukkan kepada masyarakat yang selalu protes ini, masalahnya tidak sesederhana seperti Anda katakan. Bukan sekedar omon-omon gitu Bukan ya. sekedar omon-omon. Nih tanah sekian punya rakyat di sana dirampas ini, di sana sini. Ini loh masalahnya prosedur. Kayak yang di NTT itu. Tanah adat diserahkan ke negara, dikorupsi. Kok pada pejabat ini, pejabat itu habis tanah itu. Sudah itu diputus oleh pengadilan bebas. Kenapa? Karena katanya ini meskipun sudah diserahkan ke negara, belum dicatat di dalam pembukuan kekayaan negara. Hanya belum dicatat saja loh. Bebas semua. Bebas. Nah sekarang pada yang menerima pada bingung. Ini katanya bukan punya saya, tapi mau dikembalikan ke siapa gitu. Nah maksud saya ada kerumitan seperti itu. Gimana cara menyelesaikan ini? Bukan orang yang jadi menteri itu tidak mau. Bukan bodoh juga. Tapi ini ada problem-problem hukum yang seperti itu. Kalau korupsi, misalnya apa yang harus diselesaikan? Tawar-menawar, konflik of interest antar pejabat, gitu ya. Minta fee untuk urusan perizinan, gitu. Sudah orang datang nih, laporannya nih, datang ke menteri, saya minta izin ini Pak. Ini. Oh ya sudah ini. Beres itu, gampang. Sudah itu nanti datang orang. Apakah orang deputi, atau orang mengatasnamakan dia, tapi ada yang pejabat. Itu gimana, kata Pak Menteri itu. Gitu. Kalau mau diteruskan apa enggak? Gitu. Lalu minta uang. Gitu. Nanti kalau ditanya ke enggak itu bohong. Nanti yang dikorbankan ini orang yang disuruh Orang ini. lagi. Kan rumit masalah ini. Gitu. Nah yang begini-gini saya dapat laporan by name juga. Banyak sekali Pak. Ini loh yang datang. Pejabatnya ini loh yang melakukan itu. Ya. Gitu. Artinya kembali kepada tadi Pak, ada kasus tertangkapnya maklar besar, maklar 1 triliun, ya, kemudian yang seperti Pak Mahfud sampaikan bahwa ini berlangsung bertahun-tahun dan bisa jadi itu uang yang disimpan belum semua dibagikan. Kembali ke situ, bagaimana kira-kira ini bisa dijadikan semacam batu atau pintu masuk oleh pemerintahan sekarang untuk betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu janjinya untuk memberantas korupsi di mata Pak Mahfud. Ini strategiskah menjadi sebuah batu untuk memulai atau seperti apa? Sangat strategis untuk bidang peradilan. Karena gini, peradilan itu kan di luar pemerintah. Sehingga kita mau membenahi secara administratif, prosedural, pelan-pelan, pemerintah tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Sehingga ketika dulu, kok banyak hakim korupsi di pengadilan. Lalu nyalakan presiden, nyalakan Menkumham, nyalakan jaksa agung, nggak bisa. Itu pengadilan sendiri kok. Nah kalau sudah jadi kasus seperti ini, pemerintah bisa masuk melalui Kejaksaan Agung. Inilah menurut saya pintu masuk. Kalau memang mau betul memberantas korupsi ini, untuk pengadilan nih sudah ada nih. Itu mulai dari situ sekarang, lacak semua yang sudah ada itu. Kalau perlu perkaranya buka lagi, bagi yang bebas ya sudah bebas. Tapi hakimnya yang memutus bebas karena suap itu diadili lagi tersendiri. Dengan komitmen besar Presiden Prabowo gitu ya? Iya, kalau Pak Prabowo mau ya, saya kira sudah tahu itu bahwa Pak Prabowo bisa melakukan itu kalau mau. Baik Pak Mahfud, Itu cukup. Terima kasih Pak. terima kasih ya. Baiklah saudara, sampai di sini dulu. Korupsi, apapun bentuknya, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Bahkan berdampak ke keluarga dan juga pertanggungjawabannya di akhirat kelak sungguh sangat berat. Tetaplah berbuat yang terbaik untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai jumpa. Selesai.